Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Sudah tidak sabar belajar bersama? Terima kasih. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang descriptive text. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Apakah itu kompetensi dasar 3.4? Nah, ini dia. Kompetensi dasar 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.4 atau keterampilan adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Untuk kompetensi 4 ini ada 2 ya. Yang terakhir adalah menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis mengenai tempat wisata dan bangunan bersejarah. Kita akan membahasnya di video berikutnya. Oke, sesudah kalian mempelajari video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks deskriptif lisan dan tulis yang diberikan oleh guru, baik di grup WhatsApp maupun Telegram. Dan kalian bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal yang diberikan oleh gurumu ya melalui grup Telegram. Sesudah itu, kita akan belajar mengenai definition. Okay, descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Jadi di sini teks ini adalah teks yang menggambarkan seperti apa sih seseorang atau sesuatu itu terlihat. Tujuannya apa? Tujuannya ada 3. Yang pertama, to describe and reveal a particular person, place, or thing. Kedua, to give clear and complete information. Dan yang ketiga, to be a source of knowledge. Jadi, teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan secara rinci mengenai keadaan orang, tempat, benda, atau sesuatu yang bisa dilihat. Yang kedua, bisa memberikan informasi yang jelas, rinci, seperti misalnya ukurannya, lalu panjangnya, warnanya, usianya, bahkan bentuknya seperti apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena teks ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi mereka yang membacanya. Oke, lanjut kita akan bahas generic structure atau structure teks yang digunakan dalam descriptive text. Oke, cuma ada 2 ya generic structure-nya. Ini sangat simpel sekali. Semoga kalian mudah memahaminya. Identification kita peroleh di first paragraph. Ini ditempatkan di first paragraph. Identification. Fungsinya apa? To identify something to be described or depicted. Or to introduce the readers about the object or something that we have described before we tell about its properties. Bahasa sederhananya, bagian ini berfungsi mengenalkan tokoh, tempat, bangunan, atau benda yang akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya. Oke, paragraf kedua dan paragraf selanjutnya disebut description. Ya, ini berisi deskripsi atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Misalnya sifat-sifatnya, apakah ramah, baik, galak, humoris, tampilan fisik, misalnya berjanggut,
rambutnya keriting, bermata sipit, dan sebagainya. Dan hal-hal lain yang dituliskan dengan spesifik. Oke, karakteristik dari descriptive text. Sebetulnya ini adalah yang paling mudah untuk dipahami. Ya. Karakteristik of descriptive text yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Sangat sederhana sekali. Hanya menggunakan tenses simple present. Artinya, ini merupakan tenses yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara apa adanya, secara umum. Baik lampau, kini, maupun yang akan datang, kondisi dari apa yang dideskripsikan pada paragraf berikutnya tidak mengalami perubahan. Secara sederhananya disebut dengan general truth, kebenaran umum. Contoh, he is a handsome man. The building is old. Misalnya seperti itu. Lalu ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah terdapat adjektif. Ada macam-macam adjektif. Di dalam video berikutnya akan dijelaskan adjektif apa saja yang ada di dalam descriptive text. Nah, tugas kamu nanti ya menerapkan macam-macam adjektif tersebut dalam teks yang kamu susun baik lisan maupun tulisan. Oke, adjektif di sini contohnya dari kalimat ini ya adalah handsome. He is a handsome man. Handsome adalah adjektif. Lalu yang ketiga, cirinya adalah relating verb. Ada kata kerja yang berfungsi menghubungkan. Disebut juga dengan copula. Oke, kalau kamu menggunakan simple present tense yang tidak menggunakan copula, biasanya rumusnya adalah subjek ditambah verb one, ditambah akhiran s atau is. Contohnya, I want to go to school. She goes to school. Nah, kata I want itu adalah subjek ditambah verb. Sementara kalau ini, kalimat ini, he is a handsome man. He is a beautiful girl. Nah, kata is di sana berfungsi sebagai relating verb atau copula. Ini adalah cirinya. Jadi kalau ada kalimat yang menggunakan kata is seperti ini, berarti dia masuk ke dalam descriptive text. Secara sederhana seperti itu ya. Oke. Yuk kita lanjut ke bagian contoh. Ada contoh yang diberikan di sini. Lihat. Ini gambarnya. Nah, ini adalah paragraf pertamanya. Paragraf pertamanya cukup satu kalimat. Ya. Kenapa? Karena biasanya paragraf pembuka yang berisi identification itu tidak perlu panjang-panjang. 1-3 kalimat sudah cukup. Contohnya, Pura Uluwatu is a spectacular Hindu temple in Bali. Bagian adjektif dalam kalimat ini adalah spectacular. Description-nya adalah, it is located about 8 meters above sea level on the edge of a steep cliff at the southern part of Bali. Pura Uluwatu is one of the 6 main temples in Bali. It is very famous among tourists coming to Bali. People come not only to see the remarkable temple, but also enjoy the beautiful panorama and, of course, the stunning sunsets. When visiting the temple, visitors are warned about the aggressiveness of the monkeys. They may grab your cameras or sunglasses. The best times to visit this temple is during weekdays and before sunset. At that time, there are not many people around, so visitors can have more time to explore the temple. It's also time when visitors can watch dolphins and turtles in the sea. Oke, perhatikan. Dari 2 paragraf ini yang dibagi seperti ini dalam bentuk tabel supaya mudah dipahami ya. Kita bisa lihat ini paragraf pertama disebut identification, paragraf keduanya disebut description. Semua kalimat yang disusun dalam teks ini adalah simple present tense. Lihat ada berapa copula is yang digunakan. Oke, ada it is located, 1. Pura Uluwatu is a spectacular Hindu temple in Bali, 2. Lalu Pura Uluwatu is one of the 6 men, 3. Dan seterusnya. Kamu bisa hitung sendiri. Lalu ciri yang ketiganya, yaitu ada adjektif. Di sini ada adjektif seperti spectacular. Lalu ada juga 8 meters, itu juga adjektif. Lalu ada main, ada famous, ada remarkable,
ada beautiful, stunning, and then aggressiveness, and also best, and what else? Okay, you can find by yourself ya. Again, next. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Venice. Venice terkenal sebagai kota yang sangat indah, bukan? Nah, ini adalah identification-nya. Venice is a city in northern Italy. Description-nya, it has been known as the Queen of the Adriatic, City of Bridges, and the City of Light. Di bagian deskripsi ini ada 2 paragraf. Dari it has been known sampai ke in northeast Italy adalah the first paragraph. Dari Venice is world famous for its canals sampai ke food, ini adalah the third paragraph. Nah, ini membuktikan bahwa paragraf kedua sampai seterusnya disebut bagian description. Sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan teks deskriptif. Oke. Sama seperti contoh awal tadi, di sini pun kita menggunakan simple present tense. Kita juga menggunakan adjektif dan kita menggunakan copula is. Silahkan dihitung ada berapa adjektif di dalam teks ini. Lalu kelompokkan ke dalam jenis-jenis adjektif. Bila kamu penasaran seperti apa dan apa saja adjektif yang harus kamu ketahui dan bisa kamu gunakan dalam menyusun teks deskriptif, tonton terus video pembelajaran di channel ini. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.